Pembalap Ducati Lenovo Team, Francisco Bagnaia melontarkan kritik setelah menjalani sprint race yang buruk di MotoGP Indonesia, di mana ia finish terakhir dan terpaut 29 detik di belakang pemenang Marco Bezzecchi. Pecco Bagnaia kembali mengalami kegagalan di balapan sprint MotoGP Indonesia 2025 dan ini berkebalikan dengan harapannya ketika baru mendarat di Mandalika, setelah dirinya berhasil memborong pole position dan kemenangan dalam sprint race dan balapan utama di MotoGP Jepang minggu lalu. Motor Ducati Desmosedici GP25 yang terasa nyaman di Motegi ternyata menghadapi ujian berat di Lombok di mana Pecco mengalami kesulitan lebih dari biasanya tidak dapat sepenuhnya beradaptasi dengan ban belakang yang diperkuat Michelin, apalagi tanpa cakram rem 355 mm yang memberinya hasil yang baik. Setelah gagal melewati Q1 pada praktis Jumat, Francisco Bagnaia tidak berhasil keluar dari krisis di mana dia masih tertahan di sana bahkan dalam kualifikasi pada Sabtu karena finish di posisi ke-16. Ia juga menjadi pembalap Borgo Panigale terburuk sementara Fabio Di Gianantonio dan Marc Marquez melangkah ke Q2. Namun yang terburuk justru terjadi saat balapan sprint MotoGP Indonesia 2025 berlangsung karena tidak memiliki kecepatan sejak awal juara dunia 3 kali itu terdegradasi ke posisi terakhir dalam sprint race. Pecco Bagnaia akhirnya masuk zona poin dan finish P14 karena 4 pembalap crash. Pecco tertinggal 13 detik di belakang Alex Rins dan tak kurang dari 29 detik di belakang sang pemenang Marco Bezzecchi dalam balapan yang hanya berlangsung selama 13 lap. Saat turun dari motor, Bagnaia yang tersenyum tetapi dengan cara yang mungkin lebih ironis seperti yang terlihat dari kata-kata kasarnya setelah itu. Ketika ditanya apakah yang terjadi padanya adalah karena masalah ban sesuatu yang sudah terjadi lebih dari sekali dan ketika ditanya lagi apakah ketidakpuasan itu ada hubungannya dengan Michelin, Francisco Bagnaia menggelengkan kepalanya dan menjelaskan secara teknis sebuah jawaban yang jelas mengarah kepada kubu Ducati itu sendiri. Satu-satunya keberuntungan adalah Motegi terjadi dan saya memiliki akhir pekan terbaik. Saya tahu betul dengan potensi yang saya miliki di sana tidak ada yang perlu saya buktikan dan apa yang terjadi hari ini adalah sesuatu yang di luar kendali saya karena saya sudah memberikan segalanya seperti biasa. Pagi ini tentang finish ke-16 dengan posisi grid seperti itu dan saat balapan saya berada di urutan ke-14 dengan 29 detik di belakang pemenang. Saya terus memberikan yang terbaik semua yang saya miliki dan apa adanya. Saya mengalami gerakan yang tak terhentikan di atas motor berkali-kali saya berhenti menginjak gas berkali-kali saya tidak menginjak rem dan tentu berbahaya berkendara seperti itu tapi kami sudah terbiasa dengan semua ini dan kami tahu bagaimana harus bereaksi terhadap situasi ini tapi apa yang terjadi bagi saya tidak bisa diterima. Saya akan pergi ke pit box setelahnya untuk bicara tapi kita lihat saja nanti. Itu adalah sesuatu di mana 7 hari yang lalu saya memenangi balapan sprint di Motegi dengan selisih 2 detik dan setelah mencetak rekor di babak kualifikasi tapi di sini saya melakukan apa yang telah saya lakukan itu tidak mungkin. Saya tidak bisa menjelaskannya. Saya ingin hal itu dijelaskan kepada saya juga tim saya tidak tahu siapa setidaknya jelaskan pada saya mengapa saya begitu lambat mengapa saya tidak bisa cepat di sini. Mereka punya data dan saya tidak tahu apa yang terjadi. Lap terbaik saya adalah 1 menit 31,72 detik lebih lambat dari yang pertama jadi ini agak aneh dan seperti yang saya katakan ini adalah sesuatu yang di luar kendali saya, kata Francisco Bagnaia, sebagaimana dilansir dari DAZN. Pembalap Monster Energy Yamaha Team, Fabio Quartararo siap ikuti jejak Marc Marquez dalam ukir karir di MotoGP. Dia terbuka untuk pindah ke tim satelit. Marc Marquez diketahui sempat membuat keputusan besar untuk pindah ke tim satelit Gresini Racing. Fabio Quartararo pun yakin bahwa dirinya tetap layak mendapatkan tim pabrikan dan juga mempertimbangkan masa depannya di Yamaha.
Quartararo sukses mengantarkan Yamaha meraih gelar juara dunia pada MotoGP musim 2021, tapi setelah itu performa dari motor tim pabrikan Jepang itu mengalami penurunan. Pembalap berjuluk El Diablo itu kesulitan untuk bersaing sekadar menembus 10 besar. Tapi perlahan performa Quartararo sudah mulai meningkat, contohnya pada MotoGP musim ini El Diablo telah berhasil meraih podium kedua di MotoGP Spanyol dan ketiga di balapan sprint MotoGP Jerman 2025, kemudian dia juga acap kali bersaing di papan atas. Fabio Quartararo pun siap untuk memutuskan masa depannya, bahkan dia tidak menutup pintu untuk pindah ke tim satelit seperti yang dilakukan Marc Marquez pada musim lalu. Apalagi pembalap berjuluk The Baby Alien itu langsung moncer setelah menjalani masa sulit di Honda. Meski begitu, menurutnya ini semua masih terlalu dini, di mana Fabio Quartararo juga akan melihat segala sesuatunya terlebih dahulu. Pembalap asal Prancis tersebut juga menilai kalau dirinya masih layak untuk berada di tim pabrikan. Ucapannya tersebut bukan berarti bahwa Fabio Quartararo akan meninggalkan Yamaha secepatnya, di mana El Diablo masih memantau perkembangan tim pabrikan asal Jepang tersebut yang tengah meracik motor baru untuk pagelaran MotoGP musim 2026 mendatang. Tentu saja saya juga harus membuat sebuah keputusan, namun kami masih perlu untuk melihat semuanya karena saya rasa masih terlalu dini untuk membuat sebuah keputusan sekarang. Akan tetapi dengan potensi yang kami miliki sekarang, saya percaya bahwa kami pantas untuk mendapatkan tim pabrikan. Namun Anda harus selalu mempertimbangkan segala kemungkinan dan melihat tentang bagaimana Yamaha bekerja dengan motor barunya, kata Fabio Quartararo, sebagaimana dilansir dari Motorsport.